Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimin Minarsih dari jurusan Manajemen Dakwah kelas 4B NIM 1194030064, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, dalam video kali ini saya akan sedikit mengulas materi mengenai metode penilaian saham sukuk guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Islam. Langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian sukuk atau obligasi syariah. Nah, apa sih sukuk atau obligasi syariah itu? Sukuk atau obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang sukuk yang mewajibkan emiten itu membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Nah, kata sukuk juga berasal dari bahasa Arab sukuk, yang merupakan bentuk jamak dari kata sak, yang memiliki arti yang sama dengan sertifikat atau note, dan dalam peristilahan ekonomi berarti legal instrument, deed, atau check. Adapun berdasarkan pengertian dan definisi sukuk dari beberapa sumber buku, di sini saya mengambil pengertian sukuk menurut Al-Arif. Sukuk adalah surat berharga sebagai instrumen investasi yang diterbitkan berdasarkan suatu transaksi atau akad syariah yang melandasinya, yang dapat berupa ijarah, mudharabah, musyarakah, atau yang lainnya. Berdasarkan banyak definisi, dapat disimpulkan bahwa sukuk itu adalah sertifikat yang merupakan bukti kepemilikan atas aset berwujud, manfaat atau jasa atau kepemilikan aset, suatu proyek atau aktivitas investasi tertentu yang terjadi setelah penerimaan dana sukuk, penutupan, pemesanan, dan dana yang diterima dimanfaatkan sesuai tujuan penerbitan sukuk berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berikutnya yaitu mengenai karakteristik sukuk. Sebagai sebuah produk ekonomi syariah yang sudah dipraktekkan sejak zaman pertengahan, terdapat 5 karakteristik dalam sukuk. Yang pertama yaitu dalam penerbitannya memerlukan adanya underlying asset. Yang kedua yaitu underlying asset merupakan bukti kepemilikan. Nah, yang ketiga yaitu jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk menjadi dasar imbal hasil yang diberikan berupa upah atau sewa, selisih harga lebih, dan juga bagi hasil. Yang keempat yaitu tidak boleh ada unsur riba, goror, dan juga maisir. Yang kelima yaitu dalam penggunaan dana harus sesuai dengan prinsip syariah. Berikutnya yaitu tentang dasar hukum sukuk. Para ulama menggali dalil tentang sukuk dilihat dalam Al-Quran Al-Ma'idah ayat 1 yang memerintahkan orang-orang beriman untuk memenuhi janjinya. Yang kedua yaitu dalil Al-Quran surat Al-Isra ayat 34 yang memerintahkan untuk memenuhi janji karena janji akan diminta pertanggungjawabannya. Berikutnya yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, di mana Allah menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, dalil-dalil tersebut termuat di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DCN MUI itu kemudian yang menjadi salah satu pedoman pokok dari segi hukum Islam atau muamalah. Diturunkannya regulasi-regulasi oleh otoritas pasar modal dalam masalah sukuk
Nah, karena transaksi sukuk menggunakan akad muamalah yang sudah ada dan biasa dipraktekkan seperti murabahah, mudorobah, musyarakah, istisna, jual beli salam, dan juga ijaroh. Nah, maka dalam praktek transaksi sukuk harus tetap mengacu kepada fatwa-fatwa DSN MUI tentang murabahah, mudorobah, musyarakah, istisna, jual beli salam, dan ijaroh yang sudah lebih dahulu ada fatwanya. Berikutnya tentang jenis-jenis sukuk. Mengacu pada standar syariah, The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, terdapat beberapa jenis akad yang dapat digunakan dalam penerbitan sukuk. Yang pertama, ijaroh, murabahah, salam, istisna, musyarakah, mudorobah, wakalah, muzaraah, dan musaqah. Yang pertama yaitu sukuk ijaroh. Sukuk ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang atau jasa itu sendiri. Sukuk ijaroh adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad ijaroh. Sukuk ijaroh terdiri dari sukuk kepemilikan aset berwujud yang disewakan, sukuk kepemilikan manfaat, dan sukuk kepemilikan jasa. Adapun skema pelaksanaan sukuk ijaroh, yang pertama yaitu perusahaan memerlukan dana tunai, kemudian membuat kontrak sukuk ijaroh dengan CPV. Kemudian wali amanat sebagai mediator antara originator dengan investor yang disebut Special Purpose Vessel atau disingkat SPV, menyerahkan sukuk ijaroh kepada investor. Investor membayar tunai. Selanjutnya, SPV membeli properti, tanah, dan bangunan milik perusahaan untuk disewakan kembali kepada perusahaan selama 5 tahun. Selama masa sewa perusahaan, membayar uang sewa kepada investor melalui SPV setiap 6 bulan sekali. Pada saat jatuh tempo perusahaan membeli kepada properti aset ijaroh dari SPV. Akhirnya, SPV menyerahkan hasil penjualan properti aset ijaroh kepada investor. Yang kedua yaitu sukuk murabahah. Sukuk murabahah sebagai surat berharga bernilai sama yang diterbitkan untuk membiayai pembelian komoditi murabahah. Sedang komoditi tersebut menjadi milik bagi pemegang sukuk. Nah, sukuk murabahah melambangkan kepemilikan terhadap utang. Sukuk murabahah termasuk non-tradable sukuk dan hanya diperjualbelikan di pasar primer karena sertifikat sukuk murabahah melambangkan hutang. Adapun syariat Islam melarang perdagangan hutang karena dapat menjurus pada riba. Ya, nah skema pelaksanaan sukuk murabahah yang pertama yaitu perusahaan membutuhkan sebagian dana yaitu sebesar $50 untuk membeli alat penyulingan minyak bumi, melakukan kontrak murabahah dengan wali amanat atau CPV. Kemudian CPV menerbitkan dan menjual sukuk murabahah kepada investor. Investor membayar tunai sebesar $50. Perusahaan dapat memberikan margin keuntungan sebesar $20 kepada investor, sehingga harga jual alat yang harus dibayar oleh perusahaan adalah $70. Originator juga boleh ikut membeli sukuk sebagai investor. Investor sebagai pemegang sukuk menjadi pemilik alat penyulingan minyak bumi. Dalam hal ini, sukuk melambangkan hutang perusahaan originator yang harus dibayar secara cicilan. Selama jangka waktu 5 tahun, perusahaan membayar sebesar $70 secara cicilan kepada investor sesuai porsi kontribusinya melalui CPV. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sukuk salam. Sukuk salam adalah kontrak jual beli suatu barang yang jumlah dan kriterianya telah ditentukan secara jelas, dengan pembayaran dilakukan di muka, sedangkan barangnya diserahkan kemudian pada waktu yang disepakati bersama. Adapun definisi sukuk salam secara sederhana adalah menjual sesuatu yang ditangguhkan dengan sesuatu yang tunai, atau uang diserahkan secara tunai tapi barang akan diterima kemudian hari. Akad salam juga dijalankan sejak zaman Nabi Muhammad SAW.
Adapun skema pelaksanaan sukuk salam adalah yang pertama, perusahaan memerlukan dana 100 miliar rupiah membuat nota kesepahaman dengan CPV untuk menjual komoditi. Yang kedua yaitu kemudian CPV menerbitkan sukuk salam dengan pecahan 1 juta rupiah dan menjual kepada investor individual dan institusional. Investor membayar tunai. Perusahaan menerima dana salam. Pada saat jatuh tempo 1 tahun, perusahaan menyerahkan komoditi. Nah, yang keempat yaitu sukuk istisna. Apa sih sukuk istisna itu? Sukuk istisna adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan mendapatkan dana untuk memproduksi suatu barang, sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik barang. Adapun sukuk istisna hampir sama dengan sukuk salam, hanya saja berbeda dari segi pembayaran prinsipal, yaitu pada akad salam uang tidak boleh diakhirkan, sedangkan pada istisna dibolehkan. Kemudian skema pelaksanaan sukuk istisna. Yang pertama yaitu kontrak sukuk istisna berbaris ijaroh antara investor dengan CPV. Investor menyerahkan dana dan menerima sukuk dari CPV. Yang kedua, CPV memesan barang atau aset dan membayar kepada kontraktor setelah proyek selesai diserahkan kepada CPV. Kemudian perusahaan menyewa proyek tersebut dengan akad ijaroh muntahiyah bit tamalik atau sewa diakhiri dengan kepemilikan kepada CPV. Yang keempat, perusahaan membayar sewa berikut angsuran pokok kepada investor melalui CPV. Yang kelima yaitu ada sukuk musyarakah. Apa sih sukuk musyarakah? Sukuk musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya untuk tujuan memperoleh keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disetujui, sedangkan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak. Adapun skema pelaksanaan sukuk musyarakah yang pertama yaitu perusahaan membuat kontrak atau akad sukuk musyarakah dengan CPV. Yang kedua, CPV menerbitkan sukuk kemudian menjual kepada investor. Investor membayar tunai. Perusahaan dan CPV bekerja sama dalam proyek. CPV mewakili investor melakukan pengawasan dan pengelolaan proyek. Yang keempat, perusahaan menyerahkan bagi hasil dan modal pokok secara berangsur, musyarakah mutanakisoh atau dimising musyarakah or participation kepada investor melalui CPV. Pada akhir masa kontrak, perusahaan mengembalikan modal investor dengan cara membeli sesuai harga pasar sesungguhnya atau nilai asal real atau dilelang kepada umum. Yang keenam, ada sukuk mudorobah. Sukuk mudorobah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, yaitu satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian. Nah, keuntungan dari hasil kerjasama tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui, sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian tenaga dan keahlian. Nah, skema pelaksanaan sukuk mudorobah yang pertama yaitu originator membuat kontrak sukuk mudorobah dengan CPV. Lalu CPV menerbitkan, menawarkan, menyerahkan sertifikat kepada investor, kemudian originator mengerjakan objek usaha atau proyek dengan pengawasan CPV sebagai wakil investor. Setelah itu, originator menyerahkan bagi hasil kepada investor melalui CPV. Pada akhir masa kontrak, originator mengembalikan modal investor dengan cara membeli sesuai harga pasar wajar atau sesuai nilai aset real atau dilelang kepada umum. Yang ketujuh yaitu ada sukuk wakalah. Sukuk wakalah adalah sukuk yang merepresentasikan proyek atau kegiatan usaha yang dikelola berdasarkan akad wakalah dengan menunjuk agen wakil tertentu untuk mengelola usaha atas nama pemegang sukuk. Adapun sukuk wakalah juga kadang-kala disebut sukuk istismar atau sukuk hibrid atau sukuk kombinasi karena dalam sukuk ini dapat dilaksanakan banyak akad.
Wakil investor menginvestasikan dana yang dititipkan investor pada berbagai macam investasi, namun juga bisa hanya satu jenis investasi saja. Yang berikutnya, yang kedelapan, yaitu ada sukuk muzaraah. Muzaraah adalah akad kerjasama di bidang pertanian, di mana pemilik lahan memberi hak pengelolaan lahan kepada pihak lain, petani. Keuntungan yang diperoleh dari hasil lahan dibagi bersama sesuai kesepakatan. Nah, sukuk muzaraah adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan mendapatkan dana untuk membiayai kegiatan pertanian berdasarkan akad muzaraah, sehingga pemegang sukuk berhak atas bagian dari hasil panen sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Yang kesembilan, yaitu ada sukuk musakoh. Musakoh adalah kerjasama di bidang irigasi tanaman pertanian, di mana pemilik lahan memberikan hak pengelolaan lahan kepada pihak lain, penggarap, untuk melakukan penyiraman, irigasi, dan pemeliharaan tanaman. Nah, keuntungan yang diperoleh dari hasil pertanian dibagi bersama sesuai kesepakatan. Adapun sukuk musakoh adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan menggunakan dana hasil penerbitan sukuk untuk melakukan kegiatan irigasi atas nama berbuah, membayar biaya operasional dan perawatan tanaman berdasarkan akad musakoh. Dengan demikian, pemegang sukuk berhak atas bagian hasil panen sesuai kesepakatan. Baik, sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.